Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kembali lagi belajar bersama Bu Firoh. Kita akan belajar tematik. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya ya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kita buka buku tematiknya, tema 2. Hari ini kita akan belajar tentang bermain di tempat wisata. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sudah disiapkan ya? Kita buka mulai halaman 193, pembelajaran 3. Yuk kita amati gambar berikut. Ada gambar Benny dan teman-teman sedang bermain ayunan. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Ya, bisa kita lihat ya anak-anakku. Benny dan teman-teman sedang bermain ayunan di taman kota. Selanjutnya kita buka masih halaman 193. Ada bacaan. Kita baca bersama-sama. Yuk, kita mulai. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, kalau sudah membaca halaman 193 sampai 194, kita buka halaman 195. Kita jawab pertanyaannya. Oke, kita mulai nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny? Apa ya? Betul sekali. Benny sedang bermain di taman kota. Bermain apa anak-anakku? Bermain ayunan. Nomor 2. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yang duduk di ayunan paling kanan adalah Lani. Betul sekali. Lanjut nomor 3. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo.
Nomor 5. Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Betul sekali. Baik anak-anakku, selanjutnya kita buka halaman 196. Kita mencari makna kata. Ada 3 kata ya anak-anakku. Kita bahas bersama-sama. Kata yang pertama yaitu taman. Maknanya tempat yang menyenangkan. Biasanya ditanami bunga-bunga yang indah. Selanjutnya kata kedua yaitu kota. Kota maknanya atau artinya daerah pemukiman. Kemudian kata yang ketiga ayunan. Maknanya atau artinya mainan untuk berayun-ayun. Selanjutnya anak-anakku, kita amati gambar pada halaman 196. Ada percakapan antara Bu Guru, Beni, dan teman-teman. Bu Guru, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Kira-kira benda apa saja yang ada di ayunan ya? Oke, kita buka halaman 197. Oke, kita amati gambarnya. Ya, di situ ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Kita mulai dari tali ayunan. Ciri-cirinya bentuknya panjang. Warnanya putih, hitam. Kalau di tempat kalian ada warna merah, boleh kalian tulis merah, atau hijau, atau kuning, dan sebagainya. Kemudian tali ayunan terbuat dari benang yang dililit, termasuk benda padat karena bentuknya tetap. Ya. Selanjutnya kita tulis tiang ayunan. Mempunyai ciri-ciri bentuknya panjang, ya, seperti tabung. Biasanya ada rongganya, ya, tapi biasanya juga ada yang padat. Selanjutnya warnanya abu-abu. Ada yang abu-abu, boleh hitam, boleh. Terbuat dari besi. Keras ya. Termasuk benda padat. Selanjutnya gambar berikutnya tempat duduk ayunan. Memiliki ciri-ciri bentuknya persegi panjang. Warnanya biru kalau sesuai gambar ya, tapi kalau di tempat kalian ada warna lain boleh. Kemudian terbuat dari kayu. Benda padat, betul sekali karena bentuknya tetap. Nah, dapat kita simpulkan ya anak-anakku bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan termasuk benda padat. Karena apa? Tidak berubah-ubah bentuknya atau bentuknya tetap. Baik, selanjutnya kita buka halaman 199. Kita akan membaca percakapan antara Beni dan Mei. Beni, Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Mei, oh begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7.
Nah, kalau kita tulis dengan matematika, nah 14 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Kita uraikan dengan pengurangan berulang. 14 dikurangi 2, hasilnya kita tulis 12. Kita kurangi 2 lagi, hasilnya 10. Kita kurangi lagi 2, hasilnya 8. Kita kurangi 2 lagi, hasilnya 6. Kita kurangi 2 lagi, hasilnya 4. Kita kurangi lagi 2, hasilnya 2. Kita kurangi 2 lagi, hasilnya 0, habis. Nah, setelah itu kita hitung angka 2-nya ya anak-anakku. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 14 dibagi 2 hasilnya 7. Betul sekali. Nah, kalau sudah, kita buka halaman 200. Ayo berlatih. Di situ ada soal cerita anak-anakku. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kita baca soalnya ya. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Nah, di sini 60 kita coret, kita ganti angka lebih kecil 20. Nah, berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembeliannya sama? Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita tulis 20 dibagi 5. Kita gunakan cara pengurangan berulang. 20 dikurangi 5, hasilnya 15. Kita tulis 15. Kita lanjutkan sampai habis, sampai 0. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya 10. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya 5. Kita kurangi 5 lagi, nah sudah 0 ya, hasilnya 0. Maka 20 dibagi 5 hasilnya 4, karena kita hitung angka 5-nya ada 4. Nah, selanjutnya kita tulis, jadi banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama adalah 4 buah. Itu tadi nomor 1. Kita lanjutkan nomor 2. Usai bermain di taman kota 100 siswa. Nah, di sini 100-nya kita coret. Kita ganti 30. Kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapakah banyak penumpang setiap bus? Kita kerjakan bersama. Kita tulis 30 dibagi 5. Kita uraikan. 30 dikurangi 5, hasilnya kita tulis 25. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya 20. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya 15. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya 10. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya 5. Kita kurangi 5 lagi, hasilnya nah, habis ya 0. Maka kita hitung angka 5. Angka 5-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 30 dibagi 5 hasilnya 6. Begitu. Kita lanjutkan untuk nomor 3 anak-anakku. Halaman 201. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 kita ganti angkanya dulu. Nomor 3, 24 kita ganti menjadi 18. Nomor 4, 72 kita ganti angkanya menjadi 14. 36 angkanya kita ganti menjadi 20. Dikerjakan secara mandiri ya, sesuai dengan contoh yang sudah Bu Firoh berikan nomor 1 dan 2. Oke. Selanjutnya
Kita buka halaman 202. Nah, kita simak percakapan berikut. Edo, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Kemudian Penny, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Oke. Selanjutnya masih halaman 202. Bu Guru, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Kemudian anak-anak, bagaimana caranya Bu? Kemudian Bu Guru menjelaskan. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, kita hitung 72 dibagi 9 dulu. Kita mendapatkan hasil 8. Nah, kemudian 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, nah tadi hasil yang pertama adalah 8, kita tulis 8. 8 dibagi 2 di sini kita tulis lagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Begitu. Kemudian selanjutnya masih halaman 203. Kita berlatih. Kali ini bersama Bu Firoh, mulai dari nomor 1. Perhatikan ya anak-anakku. Oke, mudah. Nomor 1, 14 dibagi 7 dibagi 2. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Oke, seperti tadi contohnya. Kita tulis 14 dibagi 7 dulu, kita hitung dulu. Nah, menggunakan pengurangan berulang. 14 dikurangi 7, hasilnya 7. Kita kurangi sampai habis, kurangi lagi 7, hasilnya 0. Nah, maka 14 dibagi 7 berapa hasilnya? 2, karena angka 7-nya ada 2. Nah, angka 2 ini kita taruh di sini. Ya, sesuai dengan kursor ya anak-anakku. Kita tulis ya. Kemudian angka 2 kita tulis lagi. Angka 2 ini kita tulis di belakang. Nah, pembagiannya menjadi 2 dibagi 2 selanjutnya. Oke, kita kerjakan lagi. 2 dibagi 2 hasilnya, kita uraikan. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Ya, berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kita tulis di paling akhir yaitu 1. Mudah kan anak-anakku? Ya, mudah. Oke, kita lanjutkan. Masih halaman 203 untuk nomor 2. 28 dibagi 7 dibagi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 28 dibagi 7. Ya, kita kurangi 28-nya dengan pengurangan berulang. 28 dikurangi 7 hasilnya 21. Kita kurangi 7 lagi, hasilnya 14. Kita kurangi 7 lagi, hasilnya 7. Kita kurangi lagi, hasilnya 0. Ya, maka kita peroleh pembagian
28 dibagi 7, kita hitung 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4. Kita tulis 4 di atas, ya seperti ini. Kemudian 2 ini kita tulis lagi di sini. Oke. Nah, kita hitung 4 dibagi 2. Berapa ya? Ya, kita tulis lagi seperti ini. Kita uraikan juga. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kita kurangi lagi 2, hasilnya 0. Jadi pembagiannya berapa hasilnya? 2. Kita tulis 2 di sini. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Oke. Lanjut nomor 3. Nomor 3 soalnya 32 dibagi 8 dibagi 2. Masih sama seperti tadi. Kita tulis 32 bagi 8 dulu, kita kerjakan. 32 kita kurangi 8, hasilnya 24. Kurangi 8 lagi, hasilnya 16. Kita kurangi 8 lagi, hasilnya 8. Kita kurangi lagi 8, hasilnya 0. Nah, 32 dibagi 8, hasilnya berapa? Kita hitung angka 8-nya. 1, 2, 3, 4. Ya, hasilnya 4. Kita tulis 4 juga di sana. Nah, ini ya. Kemudian angka 2 ini kita tulis lagi seperti ini. Ya, di sini 2. Kita hitung 4 dibagi 2. Berapa ya? Kita tulis lagi. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kurangi lagi 2, hasilnya 0. Maka 4 dibagi 2, hasilnya 2. Betul ya anak-anakku? Kita tulis hasil pembagiannya yaitu 2. Itu nomor 3. Nomor 4 sekarang. Nomor 4, 36 dibagi 4 dibagi 3. Kita hitung dulu 36 dibagi 4. Kita kurangi 36-nya dikurangi 4 sampai habis. 36 dikurangi 4 hasilnya 32. Kurangi 4 lagi, hasilnya 28. Kita kurangi 4 lagi, hasilnya 24. Kita kurangi 4 lagi sampai habis nanti. Hasilnya 20. Kita kurangi lagi sama, hasilnya 16. Kita kurangi lagi 4, hasilnya 12. Kita kurangi 4 lagi, hasilnya 8. Kita kurangi lagi 4, hasilnya 4. Kita kurangi lagi, hasilnya kurangi berapa? Kurangi 4 tentunya. Hasilnya 0. Maka kita hitung angka 4-nya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 36 dibagi 4 hasilnya 9. Kita tulis di sini. Kemudian dibagi 3 hasilnya. Kita tulis 3-nya di sini ya. 9 dibagi 3. Kita kerjakan sama. Ya, dengan pengurangan berulang. Kita kurangi 9-nya. 9 kurangi 3 hasilnya 6. Kita kurangi 3 hasilnya 3. Kita kurangi 3 lagi hasilnya 0. Maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Maka 3 kita tulis di atas di sini. Ya, di sini ya anak-anakku. Kita tulis hasilnya 3. Itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Panjang sekali, enggak mudah kok. Oke, nomor 5, 45 dibagi 5 dibagi 3. Wah, sama ya anak-anakku. 45 kita bagi 5 dulu. Kita kurangi. 45 dikurangi 5 hasilnya 40. Kurangi 5 lagi,
sampai akhir ya. Hasilnya 35 kurangi 5 lagi, hasilnya 30 kurangi 5 lagi, hasilnya 25. Kurangi 5 lagi, hasilnya 20. Kurangi 5 lagi, berapa? 15. Kurangi 5 lagi, berapa hasilnya? 10. Kurangi 5 lagi, hasilnya 5. Kurangi 5 lagi sampai habis. Ya, terakhir hasilnya 0. Kita hitung angka 5-nya. Ternyata angka 5-nya ada 9. Kita tulis 9 di atas. Kemudian bagi 3-nya kita tulis lagi di belakang. Ini kita tulis 3. Kita bagi 9 dibagi 3. Kita kurangi 9 kurangi 3 sampai habis ya. Hasilnya 6. Kurangi 3 lagi, hasilnya 3. Kurangi 3 lagi, hasilnya 0. Gitu. Maka hasilnya 9 dibagi 3 berapa? Kita hitung angka 3-nya. Ada 3. Nah, maka hasil dari pembagian 45 dibagi 5 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Begitu anak-anakku, mudah ya. Semangat belajar untuk berlatih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran 4. Ya, pembelajaran 4 itu halaman 204. Oke. Kita amati gambar. Ada gambar anak-anakku. Ya. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Tadi di pembelajaran 3 Benny bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, kita lihat Benny sedang bermain prosotan. Oke. Nah, kita membaca. Oke, bermain prosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya warna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan diretangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lainnya, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola warna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, itu tadi cerita pada gambar halaman 204. Oke, sekarang kita buka halaman 205. Kita jawab pertanyaannya. Kita mulai dari nomor 1. Apa yang dilakukan Benny? Apa? Betul sekali, Benny sedang bermain perosotan. Nomor 2. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Yang berada di dalam kolam bola adalah Udin dan Dayu. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Perasaannya bagaimana? Senang, gembira, iya kan? Oke. Nomor 4. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Siapa ya tadi dalam cerita di atas? Oke. Siti dan Edo. Nomor 5. Apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Ada apa saja? Bola, perosotan, tali, dan tangga. Baik anak-anakku.
Kita buka halaman 206 sampai 207 selanjutnya. Oke, di situ ada gambar, ya kan? Nah, perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Nah, kelompokkanlah benda berikut dengan memberi tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Ingat ya, ciri-cirinya benda padat, bentuknya tetap. Ya, terus ada lagi benda apa lagi selain benda padat kemarin? Ada benda cair. Benda cair itu ya bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian ada benda gas. Benda gas juga berubah-ubah dan menempati ruang. Oke, kita mulai. Ingat di sini kita beri tanda centang yang benda padat. Yang pertama adalah gambar bola warna. Itu termasuk benda padat ya. Kemudian nomor 2 itu ada gambar perosotan. Oke, termasuk benda padat. Kita beri tanda centang. Untuk oli itu termasuk ya, oli itu benda cair kan? Oke, ini yang dimaksud isinya. Oke, olinya itu termasuk benda cair, maka kita tidak centang. Gambar selanjutnya ada tangga. Ya, termasuk benda padat, kita centang. Kemudian gambar selanjutnya ada gambar papan kayu. Kita beri tanda centang, termasuk benda padat. Kemudian ada minyak rambut. Di sini isinya ya anak-anakku, bukan botolnya. Bukan termasuk benda padat. Minyak rambut itu benda cair, maka tidak kita centang. Selanjutnya gambar berikutnya ayunan. Ya, betul sekali, termasuk benda padat, maka kita centang. Nah, kemudian gambar selanjutnya adalah sabun cair. Itu tidak termasuk benda padat, benda cair. Isinya loh anak-anakku ya, maka tidak kita centang. Terus di sini ada air yang dimasukkan dalam kantong plastik. Ini isinya air, maka tidak kita centang karena bukan benda padat. Gambar selanjutnya jaring-jaring. Nah, jaring-jaring itu termasuk benda padat, maka kita centang. Gambar selanjutnya itu ada botol yang isinya minyak. Nah, minyak ini yang dimaksud bukan benda padat, tapi benda cair, maka tidak kita centang. Dan terakhir adalah gambar pasir, termasuk benda padat, maka kita beri tanda centang. Mudah ya anak-anakku? Udah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan, yaitu halaman 207. Oke, kita amati gambarnya. Nah, di sini ada percakapan. Oke, antara Bu Guru dan Beni. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Bu Guru, itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Ya, kalian suka membuat karya seni ya anak-anakku? Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat karya hiasan kolase. Nah, di sini apa ya itu kolase? Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Jadi bahannya banyak, ya 2 dimensi di sini. Kemudian ada 2 bahan yang digunakan dalam membuat kolase. Ya, tadi ada paduan bahan ya. Nah, ada bahan apa saja? Yang pertama ada bahan alam. Bahan yang terbuat dari alam di sini. Apa saja contohnya? Ya, biji-bijian, ada kerang, cangkang kerang, ada daun kering, daun yang masih basah atau belum kering. Kemudian ada lagi ranting, itu semuanya adalah bahan-bahan alam, tapi masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya ada
bahan buatan. Itu contohnya ada kaca, ada kertas lipat, ada sedotan, ada plastik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh bahan-bahannya. Sekarang contoh hasil karya kolase itu seperti apa? Nah, seperti ini anak-anakku. Oke, bagus ya. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat karya kolase? Nah, yang pertama yaitu menyediakan alat dan bahan. Kalau di sini kita menggunakan biji-bijian. Nah, biji-bijian, kemudian kertas karton, lem, dan bahan lain yang dibutuhkan untuk variasi. Kalau kalian mau menggunakan selain biji-bijian, boleh. Seumpamanya menggunakan daun kering, boleh. Ya. Kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan anak-anakku, nah, untuk membuat karya kolase selanjutnya yaitu membuat pola sesuai keinginan dengan pensil. Kita gambar polanya dulu. Ya, kalau ingin membuat kolase bentuk kupu-kupu, kita gambar kupu-kupunya dulu dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu nomor 3, menempelkan biji ke karton menggunakan lem. Nah, kita tempelkan bijinya pada pola, pada kertas karton yang sudah diberi pola, digambar pola. Kemudian kalau sudah kita tempel dengan lem, nomor 4 yaitu mengeringkan. Nah, hasil karya bila sudah selesai. Kalau sudah selesai ditempeli biji-bijiannya, nah di situ agak dikeringkan dulu agar hasilnya bagus. Seperti itu tadi langkah-langkah membuat karya kolase. Nah, selanjutnya selamat mencoba. Oke. Itu tadi pembelajaran tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat. Amin. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya materi berikutnya. Oke. Terima kasih. Sekian dari Bu Firoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.